Insya Allah hari ini pertemuan terakhir dan kita memulai dari pembahasan ayat ke-127 sampai 141 insya Allah bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Langsung dimulai saja Ustadz. Boleh. Oke. Pada Ustadz Fajri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ashabihi al-sidqi wal wafa wa'du. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita sudah di hari ke-20 ya, masyaallah. Hari ke-20 dari bulan Ramadan. Ini tentu di satu sisi kita bersyukur dimudahkan sampai hari ini, diberi kemudahan melakukan rangkaian banyak ibadah. Selain kita juga sedih karena berarti Ramadan bentar lagi habis. Dan sebenarnya kita menikmati ya bulan Ramadan itu selalu kita nikmati. Ketika ada perpisahan sepertinya sedih gitu. Jadi ini ibarat teman-teman kuliah aja udah tingkat akhir gitu. Ini udah ternyata di tingkat akhir sekarang. Satu sisi bersyukur dimudahkan kuliah udah sampai semester 8. Tapi di sisi lain dikit lagi lulus. Sedih kan kita menikmati kuliah kan gitu. Iya nggak? Teman-teman menikmati kuliah gitu? Iya Ustadz, sangat menikmati. Alhamdulillah. Gitu ya. Dengan padahal kan kuliah kan susah, banyak tantangan, banyak hal-hal unik. Jadi pengalaman. Oke. Kita di ayat 127, Allah Subhanahu wa taala firmankan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Kemudian rangkaian ayat sampai ayat 129. Kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu yang menjadi fondasi dari Ka'bah. Jadi yang bangun Ka'bah siapa? Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Dan juga bersama anaknya, yaitu Nabi Ismail. Setelah sudah selesai, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri, yang berserah diri, yang muslim terhadapmu. Begitu juga wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Begitu juga jadikanlah keturunan kami, atau di sini pakai wamin, dan dari sebagian keturunan kami juga umat yang muslim kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau. Dan setiap disebut kata muslim di dalam Al-Quran kayak begini, maka dia mencakup Islam sebagai agama dan mencakup juga Islam artinya ketunduk patuhan. Penting diingat bahwa sebagian orang ada yang ingin membawa semua kata Islam di Al-Quran itu artinya ketunduk patuhan. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka biar yang masuk surga, biar yang dipuji itu tidak hanya orang Islam, tapi mungkin juga agama lain dengan syarat berserah diri. Ini andai benar seperti maksudnya, maka kita bilang bahwa tidak mungkin seseorang itu dikatakan atau sah keberserahan dirinya seutuhnya kepada Allah kecuali kalau dia juga masuk Islam. Kalau dia masih tetap beragama lain, kemudian mengaku berserah diri, itu bohong. Karena berarti dia di saat yang sama mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan ini bohong. Ya enggak? Kan orang kalau bukan Islam berarti gitu keyakinan. Berarti Al-Quran bohong. Kalau orang nggak Islam berarti nggak utuh berserah dirinya pada Allah. Karena juga di saat yang sama meyakini Nabi Muhammad SAW pendusta. Ngarang-ngarang. Mengada-ngada. Kan gitu. Orang kalau nggak Islam berarti kan nggak percaya Nabi Muhammad. Atau mungkin, dia mungkin percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi Nabi buat orang Arab. Nabi buat orang Islam. Ya sama juga. Itu nggak percaya. Kenapa? Karena
Nabi Muhammad SAW itu menyebut dirinya Nabi untuk semua umat. Nabi seluruh manusia, Nabi sampai akhir kiamat. Kan gitu. Maka kalau dia diturunin levelnya dari Nabi untuk seluruh umat, tiba-tiba diturunin jadi Nabi untuk apa? Untuk umat orang Arab aja atau umat Islam aja. Ini berarti sama aja nggak percaya Nabi Muhammad. Gitu ya. Kayak kamu misalnya bilang, saya ini ketua angkatan. Tapi kamu nggak dipercaya. Kamu cuma dibilang kamu bukan ketua angkatan, kamu cuma ketua kelas misalnya contoh. Bukan ketua angkatan. Bisa satu kelas aja. Itu kan berarti sama aja kamu dibilang bohong. Berarti pada akhirnya andai bahwa semua kata Islam, Muslim di dalam Al-Quran dimaknai sebagai keberserahan diri, bukan sebagai Islam agama. Andai benar, maka tetap begitu pemahamannya. Terlebih ternyata tidak seperti itu karena Islam telah menjadi nama. Islam itu telah menjadi nama agama semenjak awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Islam sudah menjadi nama. Hingga setiap kata Muslim juga dia pada dasarnya dilihat konteksnya, maka dia mencakup juga Islam sebagai agama. Dan Nabi Ibrahim agamanya juga Islam, Nabi Ismail juga Islam. Lanjut. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ya Allah, perlihatkan kepada kami, ajarkan kepada kami manasik ibadah haji kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau beri taubat lagi Maha Pengasih. Wahai Rabb kami, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, dan utuslah di tengah mereka, yakni orang-orang yang nanti hidup di daerah sini, seorang rasul, dan juga untuk turun kami. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menariknya. Sebutkan yang berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi, pertanyaan saya, berarti mencakup Bani Israel juga nggak? Mencakup, Ustaz. Kok mencakup? Ini kan Nabi Ismail. Dari mana mencakup? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dari mana mencakup? Keturunan kami. Kan dan anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Betul. Jadi menariknya di sini yang berdoa bukan cuma Nabi Ismail, tapi juga siapa? Nabi Ibrahim. Berarti kena juga tuh Bani Israel. Bahkan kena juga orang Romawi. Karena orang Romawi itu keturunan Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim nanti punya anak namanya Is. Dan bukan Nabi Ibrahim sih, Nabi Ishak punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Is. Is ini leluhurnya orang Romawi. Jadi orang Romawi masuk, dan orang Romawi ini induknya orang Eropa ya, banyak induknya orang Eropa. Kemudian Bani Israel, orang Arab, Nabi Ismail. Seorang Rasul. Dan dari sini juga mungkin orang Bani Israel itu punya harapan bahwa Nabi akhir zaman itu dari dia. Dari sini juga mungkin. Ya, karena kan di sini yang berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya gitu. Maka sebagaimana keturunannya tadi dibilang supaya jadi Muslim dan juga diutus di keturunannya Rasul. Berarti kan kalau yang berdoa Nabi Ismail aja jelas dong, clear bahwa pasti Nabi akhir zaman dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka nggak ada harapan buat Bani Israel berarti kan, bahwa Nabi akhir zaman itu dari mereka. Ya nggak? Paham nggak? Kan Bani Israel sudah kita ceritain di ayat berapa tuh ayat? Yani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiq wa lima ma'hum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Walamma ja'ahum ma'arufu kafaru bihi falatullahi 'alal kafirin. Jadi ayat itu tuh. Itu kita udah sebutin bahwa orang-orang Yahudi itu membayangkan bahwa Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata ketika Nabi akhir zamannya dari Bani Ismail, dari keturunan Ismail, dari orang Arab, mereka kan kecewa berat. Malah sampai mereka akhirnya memilih menjadi musuh aja bagi Nabi akhir zaman ini. Jadi tadinya dia udah nunggu-nunggu, ya, ternyata wah bukan dari kita, udah musuhin aja deh, nah gitu.
Nah, kalau memang Nabi akhir zaman itu doanya adalah yang doa Nabi Ismail aja, maka mereka sebenarnya dari awal udah nggak punya harapan. Ya nggak? Nabi Ismail kan berarti udah beda jalur dengan Israel. Ismail jalur Ismail, Israel jalur Ishak. Dia beda jalur, udah pasti. Mereka ngapain berharap bahwa Nabi akhir zaman itu dari mereka. Tapi karena yang berdoa juga Nabi Ibrahim, maka mereka layak nggak? Atau berharap masuk akal nggak? Masuk akal, Ustaz. Nah gitu ya. Oke. Jadi dari satu sisi ayat ini memberatkan ya Bani Israel, di sisi lain juga motivasi buat Bani Israel, memberi harapan buat Bani Israel. Apa tugas Rasul ini? Membacakan pada mereka ayat-ayat engkau, mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, Alkitab dan Al-Hikmah itu ditafsirkannya apa? Selalu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bergandeng, Alkitab wal Hikmah, min al-kitab wal hikmati ya'idukum bih wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Nah, ayat-ayat semisal itu ayat kalau ada Alkitab dan hikmah digabung, maka Alkitab maksudnya Al-Quran dan Al-Hikmah maksudnya As-Sunnah. Wa yuzakihim, dan Allah Subhanahu wa taala memberi tazkiyah, membersihkan mereka. Sungguh engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Ini makna umum dari ayatnya. Sekarang kita masuk ke fikul hayati wal ahkam. Fikul hayati wal ahkam. Bahwa dalam doa ini kita diajari untuk memungkas amal soleh kita dengan doa minta diterima. Bayangin ya, ini yang doa siapa nih? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tuh ada nggak orang lebih soleh dari Nabi Ibrahim saat itu di planet bumi? Tidak ada. Nggak ada. Nabi Ibrahim malah Nabi Ibrahim itu sempat merasakan masa di planet bumi itu yang laki-laki yang muslim itu cuma dia. Jadi sempat ada masanya Nabi Ibrahim cuma dia di planet bumi yang muslim laki-laki. Ngeri gak? Ya, insyaallah. Terus di sini Nabi Ibrahim dia paling soleh. Nabi Ibrahim habis ngapain? Membangun Ka'bah. rumah Allah, Ka'bah. Di mana dibangunnya? Di Makkah. Bayangin ya. Manusia paling mulia di planet bumi. Di Mekah. Membangun rumah Allah. Ternyata masih doa minta amalnya apa? Diterima. Ya enggak? Kok kita udah nggak soleh, amal yang kita lakukan juga tidak istimewa-istimewa banget, bahkan penuh dengan kekurangan. Tempat kita melakukan amal tersebut juga bukan tempat mulia, ya kota Depok, kota Bekasi, ya, atau mungkin daerah-daerah teman-teman sekalian, kota Bandung dan semisalnya, Tangerang Selatan, kan nggak istimewa-istimewa banget ya. Tapi kok kita malah sering merasa kepedean, amal udah pasti auto diterima. Ini jangan sampai seperti itu. Ini bayangin Nabi Ibrahim. Kayaknya pelajaran buat kita minta. Terus juga di sini wa anna doa bisalih. Kalau doa itu minta kesolehan. Minta doa kesolehan untuk diri sendiri dan keturunan, agar Islam terus berlangsung. Baik. Ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya jadi orang Islam. Masya Allah. Kan gitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami orang yang apa?
orang Islam. Ini Nabi Ibrahim, Islam tersebar melalui beliau. Sempat merasakan beliau masa, cuma dia laki-laki yang muslim. Cuma beliau. Tapi berdoa tetap, ya Allah, jadikan kami tetap orang Islam. Nah ini bikin kita malu sebenarnya doa kayak gini. Kita pernah, kadang kita lupa doa, ya Allah, tetapkan aku dalam Islam. Lupa kadang kita. Iya enggak? Coba di sini siapa yang selalu doa, ya Allah, tetapkan aku dalam Islam. Mungkin lupa kita doa seperti itu. Merasa pede saja pasti muslim sampai meninggal. Nabi Ibrahim, yang dia ini menghancurkan berhala dengan tangannya. Teman-teman pernah nggak ngancurin berhala? Nggak pernah. Kita nggak pernah ngancurin berhala. Nabi Ibrahim dia ngancurin berhala. Nabi Ibrahim berhadapan langsung dengan Taugut, itu si Namrud. Berhadapan langsung, debat langsung dengan Namrud. Kita nggak pernah debat lawan kepala kemusyrikan. Nggak pernah. Tapi Nabi Ibrahim doa tetap, ya Allah. Ini pelajaran benar kata Syekh Wahbah di sini dia, taklimun lana, pelajaran buat kita. Juga di sini penuh dengan ketundukan, kerendahan hati. Masya Allah. Juga di sini bukti Allah memuliakan Arab karena Allah jadikan mereka dengan Islam ini sebaik-baik umat dan jadikan pimpinan. Baik. Ayat selanjutnya 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan siapa gerangan yang lebih ya, yang apa namanya, yang lebih pandir ya, dan barang daripada orang yang berpaling dari agama Ibrahim, atau kita juga boleh maknai, dan siapa yang berpaling dari milahnya, agamanya Nabi Ibrahim, tidaklah dia kecuali orang yang berlaku bodoh terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang berpaling dari agama Nabi Ibrahim, ini agama tauhid, maka dia sangatlah pandir. Dan ini jangan dijadikan dalil ya bahwa gak apa-apa kita milahnya milah Ibrahim. Terus dia bilang bahwa asal milahnya milah Ibrahim, yaitu Yahudi, Nasrani, Islam gitu, mereka klaim begitu, ada nggak apa-apa. Yang adalah milah Ibrahim sini tauhid yang murni. Nabi Ibrahim itu tidak akan mendukung Yahudi sekarang, tidak akan mendukung Nasrani sekarang karena melakukan kemusyrikan, karena melakukan kekafiran. Nggak mungkin. Ya, justru Nabi Ibrahim adalah orang yang tetap konsisten di atas keislaman. Maka kata Allah di surat Al-Imran, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ini surat Al-Baqarah ya. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa kana musyrikin. Surat Al-Imran benar, surat Al-Imran. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa kana musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzi. Oke, lanjut. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzi. Oke, kemudian jadi Nabi Ibrahim tidak akan Yahudi, tidak akan Nasrani. Maka klaim bahwa agama tiga ini pasti benar. Kalau disebut sekarang maka keliru. Sekarang yang benar cuma Islam. Tapi kalau disebut dulu agama Yahudi benar, betul. Dulu agama Nasrani benar, betul. Agama Yahudi dulu benar sampai datang agama Nasrani. Kita sebut saja agama Nasrani, sebenarnya namanya Islam ya. Kemudian agama Nasrani itu paling benar sampai datang agamanya Islam dan Muhammad SAW. Itu konsep yang benar. Walau kalau istafainahu fid dunia, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, kami telah istimewakan beliau, dan sungguh di akhirat juga beliau termasuk orang yang soleh. Kata Allah di ayat ke-131, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, atau Allah, Rabbnya berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah kamu, tunduk patuhlah kamu. Maka kata Nabi Ibrahim, aku berislam, aku tunduk patuh kepada Rabbul Alamin. وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nabi Ibrahim kemudian berwasiat kepada anak-anaknya.
Dan begitu juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anak. Jadi Nabi Ibrahim sebelum meninggal berwasiat. Dan Nabi Yakub sebelum meninggal berwasiat kepada anak-anak. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lahuddin. Sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka jangan kalian meninggal dunia, kalian mati kecuali kalian berislam. Nabi Yakub sendiri anak Nabi Ishak, jadi ini benar-benar wasiat lintas generasi. Pelajaran dari rangkaian ayat ini disebutkan sini bahwa ayat ini mencela semua orang yang berpaling dari agama tauhidnya Nabi Ibrahim, yang murni pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini mencela orang-orang yang kafir yang mereka nggak suka, terutama musyrikin Quraisy, ya, karena mereka nggak suka milahnya Nabi Ibrahim. Dan milah Ibrahim, milah Islam itu sendiri. Demikian. Kemudian di sini disebutkan anak-anak Nabi Ibrahim. Siapa aja anak-anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini anak-anak Nabi Ibrahim. Dan tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Ishak punya anak, yaitu siapa? Is, di mana Is ini bapak dari bangsa Romawi, Yunani, Armenia, dan juga Bani Israel. Nah, memang tidak ada kisah bahwa Nabi Yakub dan atau Is misalnya menjumpai ayahnya Nabi Ishak atau Nabi Ibrahim itu sendiri, tapi dia lahir baru setelah Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub di sini memberikan wasiat persis seperti yang diwasiati oleh kakeknya, meskipun beliau belum pernah menyaksikan kakeknya berwasiat seperti itu pada dia. Yang berarti pesan bahwa tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim itu benar-benar disampaikan oleh Nabi Ishak, yang kemudian disampaikan lagi oleh Nabi Yakub. Adapun anak-anak Nabi Yakub, maka kita semua tahu ya, anak Nabi Yakub ada berapa? Laki-laki 12, Ustaz. 12 itu. 12 tribes itu ya, itu anak-anak Nabi Yakub. Itu 12 tribes, 12 suku Bani Israel yang kita sering ulang-ulang, dan ini penting untuk camkan. Termasuk di antara Nabi Yusuf. Yang dikumpulin sebelum meninggal, anak-anakku, sungguh Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Jangan kalian meninggal kecuali karena kalian dalam kalian keadaan muslim. Nah, di ayat 133 Allah perjelas lagi. Allah perjelas lagi tentang apa wasiat Nabi Yakub. Kata Allah, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apa kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub ini sudah mau meninggal, kemudian dia berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah setelahku? Ini bentuk perhatian seorang ayah kepada anaknya. Ayah kepada anaknya pertanyaan tuh macam-macam ya. Kalian coba, ayah kalian nanya kalian tuh macam-macam bertanya. Kadang bertanya, udah makan belum? Ada yang nanya, gimana kuliah? Gitu ya. Tapi ada juga ayah yang Masya Allah nanyanya, gimana tilawah Al-Quran kamu? Nah, tersentuh nggak kalian kalau ditanya sama ayah kayak gitu? Apa risih? Nah, tersentuh apa risih kalian? Bayangin, sekarang ditanya sama ayahnya, gimana tilawah? Udah juz berapa? Nah, Tis, kamu pernah ditanya sama ayah gitu nggak? Ramadan kali ini? Setiap hari, Ustaz. Ya hari ya, Masya Allah. Jadi, ini bentuk perhatian ayah gitu ya. Ini ayahnya nanya, mau meninggal, kalian nanti mau nyembah apa habis aku? Ya, ayahnya nggak khawatir dia miskin, ayahnya nggak khawatir dia nggak punya kerja nanti. Ya, itu juga harus diperhatikan. Tapi yang ketika waktu terbatas mau meninggal, maka tentu harus dia pikirkan si ayah ini pertanyaan terpenting. Karena yang keluar adalah pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di? Kalian nanti nyembah apa bisa apa? Maka mereka menjawab, termasuk tidak hanya Nabi Yusuf, 11 kakak-kakaknya juga menjawab, atau 10 kakak dan 1 adiknya menjawab, kami akan menyembah
Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang disembah oleh ayah-ayah engkau, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu. Dan kita semua muslim, kita semua berserah diri padanya. Ini Masya Allah. Kayak gini ayah tenang, meninggal Nabi Yakub tenang. Lega, nyaman. Kenapa? Karena udah anak-anaknya jawab sebut mantap jawaban. Masya Allah. Kata Allah, tilka umat qad khalat. Itulah umat telah berlalu dia. Bagi mereka apa yang mereka perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Artinya Allah di sini menegaskan kepada Bani Israel di zaman Nabi, itu kakek-kakek kalian kayak gitu tuh. Mereka dapat pahala dari apa yang mereka perbuat. Sekarang kalian juga nggak bisa kalian hanya membanggakan kesolehan kakek-kakek kalian. Oh, dulu kakek kita Nabi, kakek kita. Ya kalian sendiri sekarang malah nggak muslim. Kalian sekarang malah musuhin utusan Allah. Gimana sih? Gitu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu, dari kalian nggak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Kalian ditanya tentang perbuatan kalian. Tapi mereka malah mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ini tentu atau perlu menjelaskan, ini ada laf dan nasr, ada penggabungan di sini ya. Ya. Sebenarnya sebagian mereka yang Yahudi mengatakan, jadilah Yahudi, niscaya kalian dapat petunjuk. Sebagian mereka yang Nasrani mengatakan, jadilah Nasrani, niscaya kalian dapat petunjuk. Nah, cuma Allah gabungkan cara mengungkapinnya itu dengan menyebut mereka semua mengatakan, jadilah Yahudi atau Nasrani, kalian mendapat petunjuk. Dan ini seolah juga sekarang, walaupun dimaknai betul mereka mengatakan kedua hal tadi, tapi juga bisa dimaknai seperti zaman sekarang, bahwa seolah mereka ini bersekongkol Yahudi dan Nasrani, bahwa silakan kamu agama apa aja, tapi jangan Islam. Kalau kamu agama Islam, kamu sesat. Kalau kamu agama Yahudi atau Nasrani, kamu nggak apa-apa. Seperti gitu sekarang. Jadi mereka bersekongkol. Makanya sering Yahudi Nasrani itu makarnya Allah kadang gandengin, seperti cukup sering ya, seperti pertemuan sebelumnya mungkin dengan Ustadz Hadrami, walantar doa angkal Yahudu walan Nasoro, itu juga sama digabung, karena mereka dalam membuat makar terutama zaman sekarang itu benar-benar bersekongkol. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, justru agama milahnya Ibrahim yang lurus itulah yang benar, yang harus diikuti, dan dia tidak musyrik. Allah katakan wahai kalian orang beriman, wahai orang Islam, katakan, amanna billah, kami beriman pada Allah dengan apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan keturunan Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf dan lain-lainnya. Jadi keturunan Nabi Yakub nanti banyak yang jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf dan keturunan-keturunan yang lain-lainnya menjadi nabi. Kami beriman. Juga kami beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa, yaitu Injil, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi lain, ya para nabi berupa wahyu, baik mungkin kitab suci atau suhuf atau yang semisalnya. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak beda-bedakan. Enggak kita beriman pada Nabi Muhammad aja, enggak beriman pada Nabi Isa. Enggak boleh. Malah bukan muslim ya. Orang yang beriman pada semua nabi tapi enggak beriman sama Nabi Isa, muslim bukan? Muslim bukan dia? Bukan, Ustaz. Bukan ya. Karena lagi Islam tuh utuh ya. Enggak bisa pilih-pilih. Saya mau beriman sama rukun iman, harus diimani semua. Enggak boleh milih-milih. Pilih saya enggak suka nih nabi nih. Nabi ini sensian. Enggak boleh. Ya. Langsung dia auto kafir, dia keluar dari Islam kalau dia memusuhi satu nabi saja. Ngeri ya, hati-hati. La nufarriqu baina ahadin, kita enggak beda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepada Allah. Kata Allah, fa in amanu, kalau seandainya itu Bani Israel atau siapapun beriman bimitsli ma amantum bi, seperti yang iman yang kalian imani, maka mereka telah dapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, tidak mau beriman dengan iman yang kalian sebut tadi, sungguh mereka dalam keterpecah belahan. Dan Allah akan mencukupi kalian dari mereka. Allah akan menjaga engkau, wahai Nabi, dari mereka. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat 133 sampai 137 ada beberapa fiqhul hayati wal ahkam, ada beberapa pelajaran kehidupan dan juga hukum terkait dengannya. Ini Profesor Wahbah Zuhaili, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan
bahwa ini menjadi dalil bahwa agama Allah itu satu bagi semua umat. Semua nabi sama, agamanya tauhid. Ya. Nggak beda. Cuma kadang diistilahkan saja pengikut Nabi Musa itu Yahudi. Tapi itu ya ketika disebut istilah Yahudi berarti umumnya dimaksudkan zaman setelah Nabi Musa sudah wafat dan agama mereka sudah diubah. Ya. Di sini disebutkan bahwa karakter agama Islam adalah tauhid, tidak kemusyrikan, dan tunduk patuh pada Allah. Baik. Namun juga di sini kata Syekh Wabah, setiap prinsip agama, keyakinan, belief yang berbeda dengan konsep dasar Islam ini, maka itu berarti pasti adalah ajaran kemusyrikan dan pasti tidak sesuai dengan milahnya Ibrahim. Misal Yahudi nanti menjadikan Uzair anak Allah. Nabi Ezra dibilang anak Allah. Nanti Nabi Isa dibilang putra Allah. Dan seterusnya. Makanya mereka Yahudi dan Nasrani menyimpang dari tauhid juga. Baik. Kemudian juga di sini dalil bahwa mu'minul ladzi huwa yathiqu biwa'dihi wa bita'idihi, dan orang beriman yang percaya dengan janji Allah dan bantuan Allah dan takut Allah dan bertakwa kepada Allah itu mukmin yang sejati. Kenapa? Karena Allah sudah janji, fasayakfikahum, Allah akan jaga kalian. Allah akan cukupkan kamu dari mereka. Tenang. Jadi orang yang beriman itu justru harus yakin dengan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat 137. 138 sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya. Dan kami, yakni Allah suruh mereka mengatakan, kami orang-orang Islam hanya menyembah pada Allah. Disebut celupan Allah, ini artinya tauhid itu sendiri adalah laksana celupan. Kalian pernah nggak sih main kain dicelup ke dalam cat atau sepatu di apa tuh namanya, sepatu putih kemudian dimasukin ke dalam, direbus dengan cairan warna biru, keluar jadi biru, namanya apa sih? Apa tuh namanya? Kan ini ada cairan terus sepatu masuk putih, nih sepatunya masuk terus keluar jadi warna biru, jadi warna merah. Apa namanya tuh ya? Itulah. Saya sudah ingat dulu kecil, karena orang tua tuh sepatu putih dijadiin biru. Nah itu kayak gitu, celupan tuh maksudnya begitu. Jadi suatu dicelup kemudian berubah warna. Nah tauhid Allah Subhanahu wa taala sebut di sini sebagai celupan Allah, celupannya Allah. Karena tauhid akan memberikan bekas pada diri seseorang, pasti tauhid akan punya fenomena yang nampak nanti dari diri dia. Oh, ini orang bertauhid, akan terlihat dari akhlaknya, dari cara pandangnya, world view-nya, itu akan berbeda. Cara dia memandang masalah, orang bertauhid memandang masalah, memandang kebahagiaan, memandang kesuksesan, memandang konsep-konsep dasar dalam hidup, itu beda dengan orang yang tidak bertauhid. Sibghatullah, celupan Allah. Ingat Allah, kalau kamu mau cari celupan, siapa yang lebih bagus daripada Allah celupan? Tapi mereka malah orang-orang Yahudi dan Nasrani atau musyrikin juga lebih suka celupan yang lain. Lebih suka celupan yang lain sehingga mereka kemudian akhirnya worldview-nya rusak. Cara pandang hidupnya ini rusak. Kata Allah, katakan, apa kalian mau mendebat kami tentang Allah? Sementara Allah adalah Tuhan kita semua. Rabbuna wa rabbukum, Rabb kami dan Rabb kalian. Dan buat kami amal kami, buat kalian amal kalian. Lana amalna walakum amalku. Dan kita ikhlas kepada Allah saja. Apa kalian katakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan Nabi Yakub menjadi nabi, mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani? Jadi kalian ini Yahudi bilang, kalian mau mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ismail itu Yahudi, Nabi Ishak itu Yahudi. Kalian Nasrani mau mengklaim bahwa Nabi Ibrahim Nasrani, Nabi Ismail Nasrani.
Enggak. Qul, katakan, apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Qul a'antum a'lamu amillah. Kalian lebih tahu apa Allah? Masa mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi Nasrani? Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Ismail Muslim. Jadi term Yahudi, term Nasrani itu term bagi pengikut Nabi Musa yang sudah mengganti agama mereka. Term bagi pengikut Nabi Isa Nasrani, ya, untuk yang udah mengubah agama Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisi Allah, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian perbuat. Jadi Yahudi Nasrani tahu bahwa dalam Alkitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil mereka, bahwa agama yang benar adalah agama tauhid, agama Islam. Bukan agama yang ada unsur kemusyrikannya seperti bilang Nabi ini adalah anak Tuhan, kemudian mempersembahkan sebagian unsur ibadah kepada Nabi tersebut, padahal Nabi bukanlah objek ibadah yang benar. Objek ibadah yang benar hanya Allah. Maka Allah bilang, kalian ini zalim. Siapa yang lebih zalim dari kalian? Orang yang menyembunyikan persaksian. Dan juga menyembunyikan persaksian bahwa ini Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi dalam Taurat, dalam Injil, ada ya ayat bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini. Dan sesuai. Tapi mereka umpetin. Itulah yang kata Allah bilang, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kata Allah, tilka umatun qad khalat. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya adalah umat yang telah berlalu. Buat mereka, amal mereka. Buat kalian sekarang, wahai Bani Israel modern, amal kalian. Jangan kalian tertipu ya. Oh, ayah kami, nenek moyang kami, leluhur kami. Ya iya, tapi sekarang kalian kalau amalnya nggak benar, nggak kayak mereka, ya sama saja. Meskipun leluhur kalian mulia, kalau kalian malah musyrik, ya sama saja, kalian neraka nanti. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ini juga seperti teguran buat kita ya. Orang Islam kadang suka, wah dulu orang Islam dahulu Bani Abbasiyah begini, Bani Umayyah begini, Khulafaur Rasyidin. Ya itu betul, Anda boleh berbangga dengan umat sebelum ya kita atau umat Islam yang lalu, tapi tetap harus jangan gagal fokus bahwa pada akhirnya kita juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal kita. Sehebat apapun generasi Islam dulu, kalau kitanya nggak benar ya, kita akan dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap penting untuk mempelajari sejarah umat Islam dahulu, termasuk di Indonesia. Karena gini, manusia itu baru disebut manusia, itu berbedanya dengan hewan, diantaranya dikatakan para peneliti, karena dia punya memori masa lalu, dan dia punya impian masa depan. Manusia baru disebut manusia, artinya manusia ini ciri khas pembedanya dengan hewan-hewan lain, dengan makhluk-makhluk lain, itu karena manusia punya memori masa lalu, dan manusia punya impian masa depan. Umat Islam harus gitu juga, umat Islam tuh, dan teman-teman juga harus gitu, harus punya memori masa lalu, yang dengannya menjadi pijakan membangun kesuksesan. Ingat, misalnya contoh teman-teman dulu, punya memori masa lalu bahwa ayah teman-teman misalnya pernah kuliah di UI contoh, pernah kuliah di PNJ, pernah kuliah di Gunadarma contoh, ya pernah kuliah di Depok lah, kemudian berjuang. Teman-teman sebagai keturunan ayah, anak dari ayah teman-teman akan merasa, ini gue sedang menjalani apa yang ayah gue dulu lakukan nih, kan jadi semangat. Contoh, atau mungkin gak harus orang tua, bisa juga senior. Senior saya di SMA nih, dulu kuliah di sini dulu, berjuang. Atau senior kita di kampus, kita sedang menjalani, kita kalau punya memori masa lalu, ya, sejarah, kita tahu sejarah, itu kita lebih semangat menjalani apa yang kita lakukan. Dan kita seperti punya arah berpikir. Beda kalau soalnya kita baru orang pertama, sendirian, itu malah nanti tidak produktif, karena tidak punya role model. Oke, kemudian juga dia harus punya impian masa depan. Jadi teman-teman bayangkan punya masa depan itu akan mudah menjadi. Menariknya, orang Islam sekarang diarahkan supaya tidak punya memori masa lalu dan tidak punya impian masa depan. Itu anak sekarang gitu, orang Islam sekarang diarahkan gitu. Coba, mungkin kalian mending lah teman-teman kalian yang orang-orang Islam juga yang lain, teman-teman, tahu seberapa tahu mereka tentang sejarah umat Islam, seberapa tahu. Sedih, saya prihatin kita tuh dengan
literasi orang-orang Islam terhadap sejarah orang Islam. Ya. Dia nggak tahu sejarah orang Islam, nggak tahu. Kalian deh, siapa yang tahu pernah selesai baca Sirah Nabawiyah? Oke. Kalau ada, tanya lagi, siapa yang pernah baca itu, pelajarin buku yang dulu kita kaji tuh tahun 2018 awal-awal. Sejarah umat Islam. Itu ringkasan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Khilafah Utsmani. Itu ringkasan. Itu dulu deh. Selesai itu baca. Sehingga teman-teman punya bayangan. Jarang. Itu baru teman-teman. Ya, baru teman-teman yang hadir pengajian. Yang 25 orang ini, Masya Allah, ini istiqomah sampai 10 pertemuan. Dari awal Ramadan. Ini luar biasa. Ya, dari bentuk seleksi alam dalam tanda kutip ya. Berarti teman-teman tingkat keistiqomahannya besar. Alhamdulillah, semoga Allah berikan taufik dan pahala. Tapi lihat, mungkin teman-teman sekalian belum tuntas ya, dapat gambaran setidaknya yang surface, yang dasar lah, cetek tentang atau yang dangkal tentang sejarah umat Islam. Gimana teman-teman yang lain tuh? Mereka lebih di otak mereka tuh bayangannya bukan umat Islam jaya, dulu umat Islam terbelakang mungkin. Bayangan mereka adalah yang di otak mereka tuh pemain bola, yang di otak mereka tuh aktor drama Korea, yang di otak mereka tuh artis penyanyi. Tahu mereka sejarahnya, hidup mereka tahu, tapi nggak tahu sejarah umat Islam. Itu gimana? Dia mau membangun kesolehan gimana? Sementara role model di kepalanya adalah nama-nama artis, nama-nama aktor film, penyanyi, pemain bola. Kita ya tidak menutup fakta bahwa memang mereka nih orang-orang tokoh-tokoh tadi itu iklannya lebih dahsyat ya. Masuk ke HP kita iklan mereka terlihat gemerlapnya. Ya sementara tokoh-tokoh Islam sendiri ya hanya di buku cerita contoh gitu. Ya itu kita akui bahwa itu kelemahan dari sisi para pendakwah juga, tidak bisa menghadirkan sejarah Islam itu dengan bentuk yang menarik. Itu tentu sedang proses sekarang, alhamdulillah terus ada perkembangan, sedang proses. Tapi kesian umat Islam yang nggak punya memori masa lalu, kesian. Malah ada sebagian orang yang ingin memori umat Islam masa lalu itu umat Islam memusuhi umat Islam zaman dulu. Ada usaha dari sebagian orang yang usil ingin supaya umat Islam ini memusuhi umat Islam yang dulu. Seperti misalnya kalau dengar kata kekhalifahan, dengar kata khalifah, dibikin langsung khalifah jelek. Ada orang kayak gitu, astagfirullah. Ya. Jadi langsung dibikin, pokoknya dibikin gimana generasi yang sekarang umat Islam ini dengar kata khalifah itu langsung jelek. Gambarannya buruk. Ini kan usaha menghancurkan sejarah umat Islam. Yang pada akhirnya nanti umat Islam akan kehilangan role model, akhirnya malah berkibar ke barat yang dianggap maju. Kan gitu. Ini fenomena. Ya, kita nggak pungkiri bahwa kita sekarang hidup di Indonesia, kita hargai konstitusi. Tapi kemudian khalifah dibikin jelek, langsung dianggap kesesatan, nah itu dari mana buktinya? Kenyataannya kekhalifahan itu banyak prestasinya, sangat banyak prestasinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia oknum secara manusianya itu ada kekeliruan jelas, tapi setidaknya perjalanan sepanjang sejarah dari kekhalifahan, bahkan orang-orang non-muslim pun mengakui mereka adalah salah satu generasi-generasi yang pernah hidup di muka bumi dan membawa kemajuan. Udah gitu, tadi sudah saya bilang ya bahwa manusia tuh beda dengan hewan lain adalah dia punya memori masa lalu dan impian masa depan. Umat Islam dihancurkan juga impian masa depan. Umat Islam nggak boleh dia membayangkan umat Islam akan bersatu. Sekarang gitu coba. Teman-teman mungkin oke yang hadir sekarang. Tapi teman-teman yang lain, nggak boleh ada pihak tertentu yang melarang. Jangan sampai umat Islam tuh punya bayangan umat Islam akan bersatu, akan berjaya. Nggak boleh. Kalau ada orang coba-coba mau memasyarakatkan bahwa umat Islam akan bersatu, Islam akan jaya, wah ini dianggap nih orang nggak benar. Itu kan ada usaha seperti itu. Gimana? Orang Islam mau dibikin yang boleh di otaknya berjaya itu negara Amerika, negara Eropa. Kalau ketika membayangkan Islam yang akan jaya, dianggap berlebihan, dianggap ekstrim. Ini berarti gimana umat Islam mau maju ya? Sementara memori masa lalunya dirusak, impian masa depannya dihanguskan. Ini padahal Allah SWT firmankan, atau Allah sering sebutkan di dalam Al-Quran tentang umat-umat lalu agar jadi pelajaran. Allah juga
ingatkan juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nabi pun bersabda demikian. Oke, kita masuk ke Fiqhul Hayati wal Ahkam. Di mana di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili bahwa Islam membuang semua bentuk ritual-ritual yang tidak bermakna, ritual-ritual yang mengandung kemusyrikan. Dan juga di sini sindiran ya, sibghat Allah, sindiran kepada Nasrani, karena Nasrani kalau kita masuk Nasrani itu dibaptis dengan ritual tertentu. Kalau Islam enggak, masuk Islam aja. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, mandi masuk Islam itu tidak wajib. Mandi masuk Islam tidak wajib, sunnah saja. Cuma problemnya kan orang biasa masuk Islam udah baligh, selama ini dia kan junub. Nah, maka mandi wajibnya bukan karena masuk Islam, tapi karena junubnya dulu. Sementara dia ketika dulu junub, mandi kan tidak sah sebagai niat mandi junub karena bukan muslim. Sekarang berislam, mandi sebelum sholat, mandi junub, kan mandi Islam. Juga di sini disebutkan bahwa semua klaim Yahudi Nasrani ini adalah klaim yang palsu, bohong, tidak ada sandarannya dari sisi wahyu, bahkan mereka menyembunyikan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini disebutkan kata Syekh Wahbah, dan kejayaan, kesuksesan tidaklah dilandasi pada kesuksesan orang lain atau kesuksesan leluhur. Enggak. Jadi jangan juga orang Islam sekarang, wah dulu Khalifah Abbasiyah mantap, khilafah Khalifah Rasyidin mantap, umat Islam sahabat tabiin generasi salaf soleh mantap, terus cukup. Enggak, kamu akan diminta amal kamu, bukan generasi as-salafus soleh atau menjadi tameng buat kamu. Enggak, kamu akan diminta amal kamu. Kalau kamu hanya mengklaim as-salafus soleh tapi tidak mengikuti jalan mereka, tidak persis seperti mereka, ya kamu rugi juga. Tapi kamu jangan hanya mengklaim kejayaan lampau tapi juga ikuti mereka, baru beramal seperti amal mereka. Juga kata Syekh Wahbah di sini, waqad aqadat hadhil ayat amrayni azimain. Ayat ini menegaskan dua poin penting sekali, jiddan huma. Pertama adalah annal mas'uliyata syakhsiyata asasun, bahwa tanggung jawab pribadi itulah pokok dari penghitungan amal dan patokan dibalasnya seorang. Jadi Islam tidak membanggakan semata, tidak mengajarkan kita bangga dan cukup dengan kejayaan leluhur, tapi amal kita sendiri yang akan dijadikan hitungan. Dua, bahwa para nabi dahulu mereka juga meskipun nabi tetap akan dibalas dengan amal mereka, diperhitungkan. Jadi para nabi pun laha makasabat, mereka juga nanti akan dihitung amal mereka. Apalagi orang biasa, nabi aja dihitung amalnya, apalagi orang biasa. Demikian. Faghairuhum minan nasil adiyin ahrawa. Selesai juz pertama, dan kita bersyukur pada Allah telah diberikan kemudahan untuk mengkaji juz pertama ini. Walaupun secara general dari tafsir Al-Munir hadiah Profesor Wahbah Zuhaili, kita ambil poin-poin terpentingnya. Dan teman-teman sekalian jangan lupa bahwa ada kuis yang berhadiah. Diumumin belum sih hadiahnya? Berhadiah buku tafsir bagi berapa pemenang, Kang Nafis? Sudah diumumin belum? Udah, satu ahwat satu ikhwan. Satu ahwat satu ikhwan. Nanti bukunya terjemah tapi ya, untuk juz pertama diikuti kuisnya, nanti kita lihat hasilnya. Demikian barangkali yang bisa kita bahas. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita selesaikan pembahasan dari tafsir Al-Munir juz 1. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, silahkan bisa chat. Kalau belum ada, saya mau tanya Ustaz. Tadi kan terkait doa Nabi Ibrahim yang sangat berharap anak cucu keturunannya itu bisa sangat beriman dan juga menyembah Allah selalu gitu ya. Setelah dulu di zaman beliau, bahkan Nabi Ibrahim pernah
di zamannya sendiri seorang muslim gitu. Tapi yang kita ketahui kan yang lebih banyak menjadi nabi dan juga diberikan keutamaan itu Bani Israel, keturunan Nabi Ishak gitu ya Ustaz. Kenapa keturunan dari Nabi Ismail sampai Adnan dan nanti sampai Rasulullah Muhammad itu nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad, Ustaz. Atau mungkin ada tapi hanya nggak ada. Keturunan Nabi Ismail nggak ada jadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Itu udah data pasti itu. Nah, itu hikmahnya gimana, Ustaz? Wah, hikmah apa ya? Ya bukti bahwa Anda kalau doa ya beda hasilnya. Belum tentu sama-sama berdoa beda hasilnya. Tapi kan mantap ya, dikabulkan walaupun satu tapi langsung Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mantap kan? Langsung ultimate. Iya. Nih, langsung gitu. Ya, masing-masing kita ya masing-masing ada plus minusnya atau ada kelebihannya masing-masingnya. Bani Israel dari sisi banyak banget. Dan dia juga nggak main-main ya, nabi-nabi juga top-top. Ya at least ada Nabi Musa, ada Nabi Isa itu udah dua ulul azmi, ya nggak? Belum Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nggak main-main. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu raja sekaligus nabi, jarang nabi sekaligus raja tuh. Susah. Ya jadi ya ini hikmahnya adalah bahwa ya pada akhirnya doa beda hasil. Doa beda hasil. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa kita diskusikan? Oh, dari Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah rekomendasi buku belajar dinasti Umayyah dan Abbasiyah? Buku terbitan, kalau yang detail Umayyah, detail Abbasiyah itu buku terbitan Pustaka Al-Kautsar. Ada buku dinasti atau di judulnya Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah itu kamu beli. Itu buku terjemah bagus dari buku bahasa Arab yang bagus banget. Saya baca. Syekh Shalabi, saya senang baca buku beliau. Dan itu luar biasa banget kamu baca. Terjemahnya bagus kok. Ya, baca agar tidak kehilangan memori masa lalu. Dan kita terhadap sejarah masa lalu itu juga harus moderat ya. Jadi jangan bahas masa lalu dalam kemudian kita bernostalgia gitu, lalai dari amal sekarang, jangan gitu juga. Kita harus sejarah itu bagaimanapun itu penyemangat untuk amal sekarang. Jangan sejarah masa lalu malah membuat kita terlena dari beramal. Jadi motifnya ketika mengkaji sejarah umat Islam harus seperti itu. Dari Bang Zidan, kaum Sobi'in itu kaum musyrikin atau Alkitab. Kaum Sobi'in itu dia nggak masuk kategori musyrikin, tapi mereka pengikut Nabi gitu aja. Tidak ulama nggak bilang mereka ahli kitab juga, ahli kitab Yahudi Nasrani aja. Bahkan jangankan Sobi'in, Majusi aja, ulama beda pandangan. Ya, ada sebagian yang bilang ahli kitab seperti Ibnu Hazm bilang ahli kitab, tapi ulama lain bilang dia bukan ahli kitab, tapi bilangnya syubhatu kitab, mereka semi ahli kitab. Karena ada beberapa hukum ahli kitab berlaku buat Majusi tapi tidak utuh. Ada. Ala kulli hal, terlepas dari Sobi'in ahli kitab atau bukan, Sobi'in dulu agama yang benar. Sobi'in dulu pengikut Nabi, itu aja. Jadi, dan nggak selalu pengikut Nabi itu ada kitabnya. Nggak selalu. Nabi kan yang punya kitab suci jarang. Gitu. Oke, kemudian cerita ringkas tentang Uzair, siapa yang Bani Israel. Nah, Bang Zidan dulu datang nggak pengajian di Selasar? Saya dulu ceritain nanti. Oh iya, ngulang aja Ustaz. Biar jadi di ringkas ada di juz 3. Iya, juz 3, di awal juz 3. Halaman kedua dari juz 3. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yaitu surat 2. Berarti ayat 259, ayat 259. Itu Allah Subhanahu firmankan, ada seorang yang datang ke satu kota, kotanya adalah kota Al-Quds, Yerusalem. Sementara kotanya udah hancur. Hancurnya dari mana? Hancurnya gara-gara apa? Bukhtanasar bukan, dihancurin. Iya, dihancurin oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar yang dia dari Babilonia menghancurkan, menginvasi Palestina gitu. Dihancurin itu sampai kuilnya Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Solomon Temple atau kita sebutnya Baitul Maqdis itu dihancurin juga sama dia. Hancur.
Uzair saat itu dia nggak hadir saat lagi pembantaian, dia nggak hadir, belum nyampe Al-Quds, lagi pergi ya di daerah Mesir, lagi di Mesir. Terus nyampe ke Palestina, udah hancur Palestina, orang udah nggak ada. Orangnya kemana? Kemana Fis? Orangnya Fis? Mana kamu? Kemana penduduk Al-Quds? Jawab dong. Tahu nggak? Kalau nggak salah ada yang ngumpat gitu ya, saat melindungi Taurat atau? Enggak. Pada diboyong, diangkut sama siapa? Nebukadnezar ke dibawa ya? Dibawa, dijadiin budak. Jadi inilah perbudakan Bani Israel besar-besaran yang kedua setelah dulu diperbudak oleh Firaun. Cuma kalau dulu diperbudak Firaun itu Bani Israel yang datang ke Mesir zaman Nabi Yusuf, kemudian lama-lama berganti generasi jadi budak, mereka diperbudak. Kalau ini enggak, diangkut, memang kayak orang Jawa diangkut ke Suriname gitu loh. Bayang nggak? Sama mereka diangkut juga. Nanti kalau kalian mau cari informasi sejarahnya, Babylon, the Exile of Babylon atau Babylon Exile. Termasuk Nabi Daniel, dibawa Nabi Daniel oleh mereka. Dan juga itu ada yang diangkut, banyak juga dibantai. Malah kebanyakan ulama dibantai. Gitu. Dia diangkut ke sana. Cuma Nabi yang benar-benar berhadapan dengan Nebukadnezar itu di Irak, di Babilonia itu Daniel. Makanya ada makam Nabi, ada ditemukan oleh Umar bin Khattab pas menaklukkan Irak, menaklukkan Persia. Itu beliau menemukan jasadnya, masih utuh jasadnya Nabi Daniel. Masya Allah ya. Terus kira di makamnya orang itu. Ala kulihal si Nabi Uzair atau Nabi Ezra ini datang, udah sepi Al-Quds. Terus dia bilang, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Gimana ya Allah bisa ngidupin lagi nih negeri ini setelah udah mati? Maka kemudian atau Allah bilang apa? Fa'amatahullah mi'ata amin wa ba'atha. Allah wafatkan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupin lagi. Qala kam labista, kemudian malaikat datang. Nabi ya, dia tanya malaikat. Kamu udah berapa lama di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum, kata dia. Aku di sini sehari atau ya sebagian hari. Karena dia ngelihat, saya tadi mulai tidur, matahari menggalahan naik. Sekarang matahari masih ada. Berarti kan sehari atau ya baru sebagian hari aja. Jadi dia ngerasa kayak baru tidur beberapa jam doang. Atau kata malaikat, qala bal labista mi'ata amin. Kamu udah hidup 100 tahun, udah meninggal 100 tahun justru. Ya, matahari itu udah bumi udah berotasi berkali-kali, udah berevolusi berkali-kali terhadap matahari. Cuma kamu aja ngelihat tuh sekarang dia sore. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ila ta'amika wa syarbika lam yatasanna. Makanan minum kamu masih utuh. Masya Allah, jadi makan minum 100 tahun, dia bawa makanan minum waktu itu, bawa di tas atau di anggaplah tas ya. Dia bawa makanan, bawa minuman, masih utuh, mantep banget. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lihat kuda kamu, keledai kamu untuk ilahi marika. Boleh jalaka ayatan linnas. Keledainya udah jadi debu. Jadi makanannya utuh, keledainya jadi apa? Jadi debu. Kebayang nggak sih keledai diem 100 tahun jadi apa? Kebayang nggak? Udah diremuk, dilapukan jasad renik. Ya bahkan mungkin tenggorokan sini udah remuk, udah dihancurkan oleh jasad renik kan. Udah jadi humus kali udah. Ya enggak? Kemudian Allah hidupkan. Maka kata Allah, wanzur ila himarika walan ja'al ka'al. Kalau kata Allah, lihat, wanzur ilal idhami. Lihatlah tulang-tulang tersebut, tulang belulang keledainya. Kaifa nunshizuha, gimana kami tegakkan. Itu manaksuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Jadi Masya Allah, Nabi Ezra Allah perlihatkan keledainya ini hancur. Itu dibikin tulangnya lagi, kemudian diberdiriin tulangnya, udah utuh tulangnya, jadi kayak fosil. Ini berarti jadi ayat arkeologi ya. Boleh cocok menjadi ayat ayat arkeologi. Karena Allah bangkitkan keledainya jadi tulang berdiri dulu, tulang dulu kosong, tulang doang. Kan itu wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha, lihatlah tulang bagaimana kami tegakkan. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus daging. Jadi Nabi Ezra melihat tuh tulang ini dibungkus daging, tuk.
Keren. Jadi kalian ya bayangin lah gimana kayak bikin Photoshop, bikin keledai gitu kan ya. Lihat prosesnya gitu kan. Ini sama, ini cuma nyata gitu. Gimana keledai dibikin? Gimana nggak mantap nih? Karena saya mau nanti kalau di surga minta sama Allah, kalau Allah izinkan ya. Kalau Allah izinkan masuk surga juga, minta ngelihat penciptaan gimana sih gitu. Proses penciptaan kayak begitu, mantap pasti ya. Kemudian hiduplah keledai itu. Wah, itu kemudian si Uzair sendiri badannya udah hancur juga. Jadi Uzair Allah hidupkan badannya setengah, dari kepala sampai perut lah. Gitu. Sementara bagian bawah tubuhnya hancur. Allah hidupkan juga. Lihat dia sendiri bagaimana tubuhnya disusun. Nah kemudian akhirnya Uzair selesai proses seperti itu, kemudian Nabi Ezra keluar dari bangunan tadi. Jadi dia tertidur di sebuah bangunan yang hancur. Tapi dia bangun, bangunan udah bagus. Atau dia bangun di bangunan tersebut, dia keluar, kotanya udah hidup, udah rame. Orang-orang Bani Israel udah balik lagi ke Yerusalem, udah ke Al-Quds, dan udah mantep lagi lah, udah hidup lagi, udah jadi kota beneran lagi. Dan padahal sebelumnya hancur, 100 tahun sebelumnya, sepi lagi, hancur dan sepi. Sekarang ramai dan bagus. Dan kita semua tahu ya, kalau baca sejarah bahwa memang benar Bani Israel di Babilonia hanya sekitar 74 tahun. Hanya sekitar berapa? 74 tahun. Kemudian dibawa lagi, atau berhasil oleh Nabi Daniel, dibawa mereka balik lagi ke mana? Ke Al-Quds. Siapa yang bantuin? Atas bantuan mana? Atas bantuan raja mana? Kok bisa Bani Israel mengalahkan Nebukadnezar? Gimana ceritanya? Itu Raja Sirus. Ya, Sirus ini dia suspek Zulkarnain ya. Dia jujur saya penasaran banget sama Zulkarnain itu, saya baca banyak banget sumber Islam dan Barat, klasik dan modern terkait dengan Zulkarnain. Itu yang paling kemungkinan terbesar siapa Zulkarnain itu Sirus. Sirus II versi ya. Sirus. Tapi Sirus II itu bukannya ini kafir gitu? Kafirnya gimana? Emang dia orang Islam saat? Maksudnya Islam saat itu? Islam saat iya, itu? Islam saat itulah. Islam saat itu. Oke, nantilah kita bahas itu. Intinya saya mau bilang bahwa Raja Sirus nih, dia kemudian mengalahkan Babilonia. Memang begitu ceritanya dalam sejarah juga begitu. Sirus menginvasi Babilonia. Termasuk diantaranya juga berarti kan Bani Israel sekarang berada di kekuasaan dia. Kemudian dia dengan baik hati memulangkan Bani Israel ke Palestina lagi. Jadi Bani Israel dipulangkan oleh Sirus. Makanya Sirus ini harum namanya di tengah Yahudi. Sirus ini namanya apa? Harum di literatur Yahudi. Terpuji. Termasuk itu, makanya kenapa kok Sirus kemungkinan besar itu? Dulu saya pernah diskusi dengan ustadz saya di kampus waktu saya satu. Ustadz Mahmud ya. Saya dibilang, Ustadz saya setelah melakukan penelitian kecil-kecilan, ya, karena Ustadz Mahmud ini dia tukang baca, gila dia bacanya parah banget, masya Allah, beliau nih tukang baca, dan kalau udah ngomong sejarah tuh udah kayak buku sejarah tuh di depan mata dia. Saya tanya ke beliau, Ustadz saya melakukan penelitian kecil-kecilan, itu kesimpulannya bahwa ini Sirus ini kemungkinan besar dia Zulkarnain. Kata beliau, wah iya itu mah pendapat Yahudi. Gitu. Tadinya beliau cuma bilang gitu doang. Setelah itu saya sempat ragu, masa sih pendapat Yahudi? Berarti nggak bener dong. Jadi dalam hati saya gitu, saya nggak konfirmasi ke beliau. Terus akhirnya sempat selama beberapa bulan tuh saya meragukan hasil yang saya dapat sendiri. Masa sih Yahudi? Tapi setelah itu justru saya semakin yakin, iya bener ya. Justru emang biarin aja itu pendapat Yahudi. Zulkarnain itu Sirus. Kan emang yang nanya Zulkarnain itu adalah siapa? Siapa yang nanya tentang Zulkarnain? Yahudi. Wa yas'alunaka an Zulkarnain.
kan gitu ya, selalu nagaan dilkan Yahudi cuma melalui orang Quraisy, tapi namanya Yahudi gitu. Kemudian Nabi Muhammad ceritain, berarti kan mau nggak mau konsep Zulkarnain yang ditanya itu adalah konsep Zulkarnain siapa? Yang ada di otaknya siapa? Yahudi kan? Berarti ya memang mau nggak mau Zulkarnain yang diceritakan Nabi itu adalah Zulkarnain yang benar-benar sesuai dengan sumber-sumber sejarah di tangan Yahudi saat itu. Kalau seandainya beda, kan mereka kan, beda Zulkarnain kamu masa gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad sampaikan demikian di surat Al-Kahfi dan disetujui oleh Yahudi, bener emang kayak gitu cerita Zulkarnain. Kan mereka ngetes Nabi. Kalau benar bisa cerita Zulkarnain berarti Nabi. Kalau nggak bisa cerita Zulkarnain berarti bukan Nabi. Itu kan Nabi Muhammad cerita Zulkarnain dan mereka setujui. Berarti memang benar adanya bahwa Zulkarnain itu adalah apa yang diyakini oleh orang Yahudi. Itu tadi Sirus tadi. Dan terlalu banyak, saya mungkin bukan di sini tempatnya. Mungkin kawan-kawan saya perlu atau nanti memang ini lagi proyek ya, tafsir surat Al-Kahfi. Ini proyek panjang karena itu tadi jujur Sirus dan juga status Khidir ini bikin saya ragu untuk merilis buku tentang tafsir Al-Kahfi ya, karena itu tadi ya sebenarnya bisa aja bikin buku itu nama-nama ini diabaikan aja identitasnya, silahkan aja, cuma saya merasa kurang puas lah kalau kayak gitu. Minimal bawakan kemungkinan ya, walaupun tidak memastikan tapi bawakan kemungkinan dan data itu. Tapi untuk Nabi Khidir sudah ya, teman-teman kalau lihat di Learn Quran itu di akun Instagram itu ada serial dulu tahun 2018 itu ada serial tafsir Al-Kahfi, cuma pakai bahasa Inggris sih ya. Waktu bikin bahasa Inggris itu lumayan, itu saya bawakan ya kesimpulan apa yang saya dapatkan waktu itu di tahun 2012 sampai tahun 2012, kesimpulannya itu bisa teman-teman lihat bagaimana saya bawakan Ashabul Kahfi dalam bentuk cerita nyata, benar-benar teman-teman bisa lihat sumber sejarahnya cara kemudian juga bagaimana Nabi Khidir itu siapa, kemudian Zulkarnain itu teman-teman mungkin bisa cek ya. Saya lupa waktu itu sudah sampai Zulkarnain atau belum, tapi insya Allah sih waktu itu Al-Kahfi sudah banyak ayat yang sudah dikontekstualisasikan demikian. Itu tentang Uzair. Akhirnya Uzair, kita bagi cerita Uzair ya, bahwa orang-orang Bani Israil kan udah dibalikin lagi oleh Sirus ke Palestina sekitar 70 tahun setelah kejadian itu. Maka mereka selama 30 tahun tuh membangun peradaban lagi, bla bla dan seterusnya. Nabi Ezra bangun, terus dia ya waktu kan bagi dia jadi relatif ya. Selama 100 tahun dia usianya nggak bertambah. Maka kemudian dia ke rumah dia. Nabi Ezra ke rumah dia, rumahnya udah bagus, udah dibangun lagi. Udah nggak hancur. Dia ketemu orang di situ. Kamu siapa? Saya Uzair. Kamu terus disebut nama. Loh, kamu cucu saya. Cucunya udah tua. Jadi cucunya Uzair sudah apa? Cucunya Uzair sudah udah tua. Gitu. Kata si cucunya nih, nggak mungkin kamu Uzair, nggak mungkin kamu Ezra. Kakek saya udah lama banget umurnya, saya udah tua, nggak mungkin kamu. Bener nih saya Ezra. Kakek kamu nih. Mana coba Nabi Ezra punya tanda, dia dikasih lihat tanda di tanda badannya gitu. Oh iya bener, kamu beneran kok bisa? Nah itu diceritain. Akhirnya diceritain tentang dia selama 100 tahun meninggal terus dihidupin. Berarti kan waktu relatif ya, bener nggak? Berarti dia kayak pakai mesin waktu memperlambat 100 tahun. Dilatasi waktu tidak bergerak. Hanya dilatasi waktu, bener. Gitu. Jadi akhirnya tadi belum selesai. Akhirnya kemudian dia dikumpulin lah Bani Israel. Wih, kumpul. Nabi Ezra masih hidup. Wah, masa iya? Wah, heboh. Jadi mereka mungkin bikin broadcast di WhatsApp gitu ya. Undangan. Ya, jumpa pers dengan Nabi Ezra. Kurang lebih mungkin gambaran seperti itu. Akhirnya kumpul mereka dengan Nabi Ezra. Terus Nabi Ezra cerita tentang kejadian dia. Orang-orang juga pada cerita. Wah, Nabi Ezra kita dulu di Babilonia begini. Wah, akhirnya tukar pikiran gitu. Terus Nabi Ezra sampai ke pertanyaan. Ngomong-ngomong, ayo kita ngaji Taurat lagi. Ayo ngajilah. Kata mereka, waduh, Taurat itu udah kapan tahu dibakar, udah nggak ada, udah orang yang hafal Taurat udah dibunuhin, terus teks Taurat udah dihancurin, udah kita selama ini udah nggak ngaji, 1 abad nih nggak ngaji, udah, kebayang nggak sih kalian sahabat diputus dari kitab suci? Wah, gimana tuh imannya Bani Israil saat itu udah parah dia, dan mereka literasi terhadap agamanya parah. Nabi Ezra sedih, akhirnya Nabi Ezra udah gini deh, mana sini?
kalian saya diktein Taurat. Nabi Ezra hafal Taurat. Nabi ya, hafal Taurat Nabi Ezra. Akhirnya Nabi Ezra mendiktekan Taurat. Itulah kenapa Taurat sekarang itu teksnya tidak dengan huruf hieroglif lagi. Padahal dulu kan Nabi Musa kan Taurat tuh, ya nggak? Nabi Musa pasti Tauratnya dengan huruf yang difahami oleh Bani Israel. Bani Israel ya waktu itu ya pakai hurufnya, diajarinnya huruf apa bisanya mereka? Huruf hieroglif kan gitu, kita sebut saja demikian, atau bahasa huruf Mesir, ya nggak? Itu teks asli Taurat harusnya gitu. Harusnya bukan bahasa Ibrani, malah teks asli Taurat harusnya bukan huruf Ibrani tapi huruf Mesir kuno. Cuma kenapa kok Taurat teks aslinya huruf Ibrani? Ini kalau ada teks itu karena Nabi Ezra ini nyuruh nulis ulang, dan itu sekitar jauh ya, beberapa abad setelah Nabi Musa alaihissalam. Oke, kemudian disuruh nulis ulang, bisa tuh dengan hafalan, mantap. Nabi Ezra mendiktekan Taurat dengan hafalan. Karena saking istimewanya Nabi Ezra hidup setelah mati 100 tahun, mendiktekan Taurat dan bla bla dan seterusnya, maka Nabi Ezra oleh sebagian Yahudi itu dianggap sebagai anak Tuhan. Nabi Ezra Uzair. Allah. Dari Bang Muhammad Irfan Kemal, maaf angkat sedikit tidak mengimani sifat Tuhan. Saudara Kristen akan bilang kita mengimani Trinitas. Gimana ceritanya? Seperti kita mengimani Allah beristawa, apa perbedaannya? Gimana? Kita mengimani Trinitas, kita nggak percaya Trinitas. Allah istawa, kita mengimani sebagaimana ada teks ayatnya. Ya. Kita serahkan rincian maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita serahkan. Jadi enggak. Dan kita meyakini Allah tidak terbatas pada tempat, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak terikat dan terkait tempat. Gitu. Itu Allah di atas arsy itu sudah tempat udah nggak ada lagi, udah habis. Jadi Allah tidak bertempat. Gitu kali ya? Apa gimana maksud kamu, coba Bang Irfan? Jadi enggak, keyakinan kaum muslimin terkait Allah Subhanahu wa taala itu bukan keyakinan yang tajsim, keyakinan yang memfisikkan Allah. Enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak beranggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala esa, tidak terbagi. Allah Subhanahu wa taala tidak terkungkung waktu, tidak terkungkung tempat. Tapi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah istawa di atas arsy. Allah istawa di atas arsy, di atas langit. Dan itu keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, dan banyak ulama klasik yang mereka seperti itu mengatakan, Allah ceritakan begitu, kita iman. Oke, mereka Trinitas, kita istawa, sama-sama mengimani, begitu ya. Oke. Pertanyaan kamu di mana? Pertanyaan di mana? Apa? Trinitas kemusyrikan. Istawa enggak, bukan kemusyrikan. Apa mungkin pertanyaan kamu gini? Kalau mereka beriman faith saja, walaupun enggak logis, gitu kali ya. Sekedar, kamu kenapa percaya Trinitas? Kan nggak logis, gitu kali ya. Saya baca. Gini, kita tuh mengimani istawa dengan logis kok. Logis. Cuma kita kan nggak nyampe logikanya, tapi logis. Gini, Allah Subhanahu wa taala itu kan pencipta berarti tidak boleh terkungkung di apa yang diciptakan, ya nggak? Ini saya sekarang nih kayak gini nih, kenapa kadang-kadang pembahasan akidah dengan logika itu penting, kadang-kadang buat seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Oke. Dengerin teman-teman sekalian. Sekarang saya mau tanya teman-teman, apakah keyakinan Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy itu bertentangan dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat? Bertentangan enggak? Nafis deh, jawab, Fis. Kalau ada orang bilang Allah tidak bertempat, ada lagi orang bilang Allah istawa di atas arsy. Bertentangan nggak ini dua orang? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Kok bisa gitu? Karena kita meyakini Allah di atas arsy itu tempat udah habis. Tempat udah apa? Tempat udah habis. Tempat terbatas nggak? Namanya tempat itu terbatas nggak? Terbatas banget. Terbatas lah. Ruang tuh terbatas. Ada nggak? Ya, area kita sebut aja area ya. Atau whatever you can say. Intinya tempat tuh terbatas dan ada beyond of that gitu. Tempat udah, bukan, kita nggak sebut tempat lagi. Pokoknya ada apa yang di luar tempat. Itulah Allah di atas arsy itu udah tidak terkungkung tempat lagi. Gitu. Dan tidak udah bukan tempat lagi Allah Subhanahu. Jadi tempat itu makhluk ciptaan Allah, Allah tidak terbatas. Makanya
juga perkataan Allah tidak bertempat itu ya kalau dimaknai benar, maka dia benar ya. Kalau maknanya adalah tidak mempertentangkan makna itu dengan Allah istawa di atas arsy, maka itu ungkapan yang benar dan disepakati seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam At-Tahawi katakan, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal a'dha'i wal arkani wal adawat la tahwil jihad sid kasail mubtada. Dalam akidah Tahawi Allah Imam Tahawi sebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari anggota tubuh, Maha suci dari terbatas pada tempat, arah, tidak seperti makhluk. Ya, jadi logis. Allah di atas arsy. Cuma kan kita ada titik kita nggak tahu bagaimananya. Kita udah sampai titik tadi aja udah. Intinya di atas arsy itu sudah di luar tempat. Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqi, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama generasi terdahulu bilang, Allah ba'inun min khalqi. Allah terpisah dari makhluk. Jadi ada makhluk, ada Allah. Allah tidak terperangkap di dalam makhluknya, atau makhluknya tidak juga berada di dalam Allah, tapi terpisah keduanya. Allah ba'inun min khalqi. Nah, cuma rinciannya itu kita nggak tahu. Tapi konsep dasar tadi itu logis. Logis nggak? Coba jawab, Bang Irfan. Logis nggak? Bang Irfan jawab. Lihat. Logis. Jadi tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak bertempat, Allah tidak terikat waktu. Gitu. Makanya ketika misalnya contoh ada hadis Allah Subhanahu wa taala melakukan nuzul ya di sepertiga malam terakhir. Ada orang yang ya dia ngeyel, kalau gitu kalau sepertiga malam terakhir Allah nuzul terus dong, karena sepertiga malam terakhir ya bergeser. Sekarang sepertiga malam terakhir di Amerika, ntar sepertiga malam terakhir di Kiribati, ntar sepertiga malam, kan nggak tahu sepertiga malam di Eropa, dan misalnya kan geser kan. Allah nuzul terus dong. Ya itu kamu keyakinan sesat kamu yang meyakini Allah Subhanahu wa taala terikat dengan waktu, sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Maka sepertiga malam itu ya bagi Allah ya tidak ada bedanya sepertiga malam kapanpun. Gitu. Nah, ini logis yang seperti ini. Cuma Ahlussunnah wal Jamaah dia karena dari rincian-rincian tadi kita sudah hal gaib kita serahkan pada Allah. Berbeda dengan Trinitas, yang Trinitas dari awal sudah nggak logis. Dari awal sudah nggak logis. Dan nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin ada satu poin pun dalam akidah yang disepakati kaum muslimin itu nggak logis. Itu nggak mungkin. Bawa ke saya. Kalau ada konsep akidah dalam Islam nggak logis, bawa ke saya. Atau bawa ke ulama lah, mungkin kalau ada ulama yang cuma minimal kalau kalian nggak nemu siapa-siapa kecuali saya ya, tidak ada air ya bolehlah dengan debu, tidak ada akar ya rotan tidak ada rotan akar pun jadi. Bawa sini, itu nggak ada yang nggak logis. Oke, kita lihat Trinitas logis nggak? Apa konsep Trinitas itu gimana Trinitas itu? Coba pakai suara. Siapa ya? Nafis deh atau Bang Irfan, pakai suara coba jelasin ke saya apa yang kalian dengar. Gimana Trinitas itu gimana sih? Coba, saya mau dengar dulu dari kalian. Yang saya pahami sih Trinitas dalam konsep Nasrani ya, mereka meyakini Tuhan itu ada 3 gitu. Jadi Allah punya anak, anaknya itu dianggap dari anaknya Siti Maryam gitu. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, which is Siti Maryam yang mereka sangkakan, dan juga Nabi Isa gitu. Seperti di surat Al-Maidah ya. Nah, satu versi Trinitas itu yang ketiganya itu Bunda Maria. Ada versi Trinitas dan ini lebih populer. Ada versi Trinitas juga bahwa yang ketiganya itu siapa? Jibril. Ruhul Qudus. Ada 2 versi. Kalau di Indonesia yang populer itu yang ketiganya itu Ruhul Qudus. Oke. Kan kata mereka Tuhan 3 entitas dan 3 ini satu ini 3. Itu ketika Nabi Isa turun itu sebagai apa? Makhluk atau sebagai Tuhan? Masa kalau dia sebagai Tuhan, masa Tuhan menjelma ke dalam bentuk makhluk? Tuhan masuk ke makhluk? Nggak bisa. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membantah ketuhanan Nabi Isa dan ketuhanannya Bunda Maria, bagi yang meyakini Bunda Maria Tuhan, ada sebagian Nasrani begitu. Allah bantahnya apa? Di surat Al-Maidah. Kana yakulani ta'am. Nasrani bahwa Nabi Isa dan Maryam itu mereka apa? Karena yakulani ta'am. Mereka makan. Oke. Ini bantahan telak. Dari sisi apa kok bantahan telak? Coba Fis atau Bang Irfan jawab. Allah bantah ketuhanannya. Kalau memang Nabi Isa ini dia Tuhan yang sedang menjelma, kok makan? Sifat kemanusiaan. Dari mana sih? Sifat iya. Berarti dia butuh mereka makan. Butuh makan, sedangkan Allah bukan Tuhan. Berbeda dengan makhluknya. Terus
Terus ada lagi lebih daripada itu, yaitu apa? Kalau orang makan, biasanya apa? Pasti apa? Kenyang. Habis kenyang terus, kalau kalian habis sahur ngapain? Spesifikasi ini Kemal. Oke, tidur boleh. Berarti tidur. Tidur kan? Masa Tuhan tidur? Itu. Terus tadi ini bener nih, desifikasi dia melakukan aktivitas itu. Lah Tuhan masa begitu? Itu makanya Allah cuma kan nggak mungkin Al-Quran isinya yang kayak gitu-gitu kan. Maka Allah cuma isyaratkan, karena kalau itu mereka berdua makan kok. Tapi ya kita semua tahu turunan-turunannya, bahwa kalau makan berarti bla 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 bla, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti itu bertentangan dengan ketuhanan. Dari sini maka nggak mungkin Nabi Isa itu Tuhan. Itu banyak lagi. Nabi Isa itu sendiri mengatakan ketika disalib, atau versi mereka ya, ketika Nabi Isa disalib, padahal itu bukan Nabi Isa. Kalau itu Nabi Isa, masa memanggil Tuhan, Eli, Eli, lama sabahtani, kan gitu di bahasa Ibrani-nya. Manggil Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Oke, ini saya bacain ini nih, dari Ilyatun Niswa. Diskusi dengan Nasrani, saya juga dulu, saya SMP tuh 2 tahun, sebangku dengan teman Nasrani. Ada, dia kuliah di UGM habis itu. Saya tahu, saya biasa diskusi. Saya beberapa kali juga baca. Cuma saya belum berani aja, punya gitu. Tapi kalau baca sering saya, kalau baca Taurat Injil sering. Cuma kalau punya, saya belum berani aja sampai sekarang. Takut dibaca anak saya atau dibaca orang yang tidak boleh baca misalnya. Belum waktunya baca. Tapi kalau kan di internet ada versinya, ya baca aja. Itu maka kan dulu kan saya bilang, saya tahun 2014, 15, 16 itu kan lagi ngumpulin ayat-ayat Quran yang ada juga di Taurat Injil kan. Karena kan sering Allah bilang, kalau pada kata benafiz Zabur ini mbak dizikri, telah kami sebutkan dalam Zabur. Berarti kan di Zabur ada tuh ayatnya. Wa kata bena alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami tulis dalam Taurat. Berarti kan ada di teksnya di Taurat. Gitu ya. Itu berarti mau harus lihat. Nah, dari diskusi saya juga sama seperti kata Ilyatun Niswa, buat itu dia Nabi Isa itu jelmaan Tuhan ketika dilihat manusia, tapi di sisi lain Tuhan, di sisi lain Ruh Kudus. Pertanyaannya, kalau memang dia Tuhan beneran, kok melakukan apa yang dilakukan manusia persis, butuh seperti yang butuhi manusia? Harusnya kan nggak, Nabi Isa berarti nggak butuh makan, Nabi Isa berarti harusnya tidak bertempat. Nah, Tuhan begitu jadi bertempat, terkuku makhluknya, nggak bisa. Nabi Isa kemudian makan, dan bla bla seterusnya yang tadi kita sebutkan. Itu udah nggak mungkin. Kalau memang dia dilihat dari sini tidak seperti itu. Dan mungkin rinciannya nggak di sini. Mungkin kita kapan-kapan bisa bikin satu pertemuan lengkap gitu ya, bahasan akidah. Tapi tentu ini sekali lagi ilmiah. Kita tetap dengan kita meyakini, saya yakin bahwa Nasrani salah, kekal di neraka nantinya kalau nggak masuk Islam. Tapi juga kita hargai tidak zolim. Itu puncak toleransi di situ justru. Ketika kita yakin ini orang salah banget, cuma kita tetap berbuat baik sama dia. Kalau kita berbuat baik sama orang yang kita anggap benar, ya itu sebenarnya bukan toleransi, biasa-biasa aja tuh mah. Ya wajar kamu baik sama dia karena kamu anggap dia benar. Tapi kan puncak toleransi itu justru nampak ketika kita berbuat baik sama orang yang kita anggap sesat. Itu tuh justru mantapnya di situ Islam. Islam tidak ngajarin kita zalim terhadap minoritas atau terhadap non-muslim. Kita baik sama dia. Jadi intinya itu tadi gambaran. Jadi nggak bisa disamakan antara konsep Ahlussunnah wal Jamaah mengimani ya nama-nama Allah dan sifat Allah atau sebagian, itu juga sebagian sifat Allah aja yang kayak gitu, yang sifat Allah yang kita nggak bisa ketahui rinciannya. Sifat Allah yang lain kita imani dengan rinciannya, karena tidak ada problem di situ. Apalagi beda, itu logis, beda dengan ya, Nasrani. Dan Nasrani ini langsung di inti tauhidnya masalahnya. Trinitas itu langsung di inti tauhid. Sementara masalah asma sifat itu masalah ibaratnya bukan di inti tauhidnya kan. Di aspek lain dari tauhid sendiri tentang keesaan Allah saja yang mencipta, Allah saja yang membangkitkan, itu hal baku, udah nggak ada perbedaan. So, rincian tadi nggak ada. Ini asma sifat, makanya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bilang tadi bahwa kalau sesuatu konsep dalam Islam yang itu disepakati, itu nggak mungkin nggak logis. Jujur harus diakui bahwa konsep asma sifat terutama tadi tentang ayat sifat yang ditakwil atau tidak ditakwil, diimani sebagaimana adanya ataukah dicari makna padanannya, seperti misalnya istawa dimaknai penguasa, itu hal yang masih ya menjadi bahan diskusi di tengah kalangan kaum muslimin.
Maka daripada itu dan kaum muslimin juga bukan sembarang kaum muslimin yang berbeda pandangan ya, bahkan ulama-ulama besar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya andai kita anggap saja itu andai itu salah, ya itu salah yang andai ya, sekali lagi andai ya. Andai konsep yang seperti tadi salah dari mengimani istawa sebagaimana adanya tanpa dirinci. Andai itu salah, ya itu hal yang cabang dalam akidah. Sementara Nasrani kalau salah Trinitas itu inti mereka. Itu sampai mereka melakukan rapat untuk itu. Ya kan, Konsil Nikia. Itu inti agama mereka. Kalau kita andai itu konsep tadi, itu konsep sebagian kaum muslimin aja malah. Kita harus akui bahwa yang mengimani istawa sebagaimana adanya, tidak ditakwil itu sebagian kaum muslimin. Kan tidak semua kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang meyakini istawa artinya menguasai. Kalau gitu selesai kan ceritanya buat mereka. Demikian ya. Bisa dipahami bedanya nih. Oke. Nah, dari Khilafatul Islam, dakwah pada non-muslim itu fardu kifayah atau fardu ain ya? Fardu kifayah dakwah, fardu kifayah. Kalau berdampingan berteman dengan non-muslim tidak pernah langsung dakwah, hanya akhlak baik, yaitu Anda sudah berdakwah ya. Dengan akhlak baik Anda sudah berdakwah. Gak harus nyampaikan langsung masuk Islam, yang gak harus. Malah Anda berdakwah seindah-indahnya dengan akhlak, itu sudah berdakwah buat mereka. Enggak, kita akan dituntut kalau enggak gitu. Cuma yang penting kan cuma bolehlah sekali kalian coba. Saya juga gitu pernah sekali ke teman saya dia. Ke teman saya yang barusan tadi. Kali itu 2 kali malah. Sampai sekarang sih belum. Cuma dia tidaknya jadi lebih soft ke Islam. Mungkin barangkali itu yang kita bahas ya, udah 10:29. Di Indonesia udah 14:29. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik buat kita, jaga kita dan jadikan 10 malam terakhir yang akan tersisa ini menjadi 10 malam terakhir yang luar biasa. Nah, kita masih mampu untuk beribadah, yuk sama-sama semangat, sama-sama geber, yuk sama-sama kita pur, sama-sama kita gas, bahasa kalian ini sama-sama kita gas, gitu, bener gak sih? Sama-sama kita gas, kita keluar effort terbaik, gak apa-apa kita capek 10 malam terakhir, yang penting kita sukses, dapat lipat gandaan pahala, habis itu kita boleh istirahat lah, nanti lebaran kalian istirahat, tidur, sepuas-puasnya, lebaran, main sepuas-puasnya, makan sebanyak-banyak, tapi sekarang kita yuk kita maksimal ya. Subhanallah dikasih dalam baik. Kesahkan kepada Kang Nafis dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan sekali lagi kepada Ustadz Fajri yang sudah menutup kajian hari ini sampai akhir dari juz 1. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bisa kita pahami dan juga diamalkan ya, tidak sebatas hanya pengetahuan saja. Dan juga saya mengingatkan untuk teman-teman mengerjakan kuis yang akan di-share ya, berarti hari ini akan di-share yang kuis sesi kelima ya insya Allah. Dan juga sebelum saya tutup, saya mau memberikan info terkait itikaf ya, karena tadi Ustadz Fajri seperti yang sudah beliau bilang, di 10 hari terakhir ini kita harus terus memaksimalkan lagi, mengencangkan ikatan lagi untuk lebih giat beribadah daripada 20 awal Ramadan. Jadi tadi sudah saya chat di atas, ada link video kajian fikih itikaf tadi pagi bersama Ustadz Fajri. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui lagi pembahasannya, hukumnya, dan juga telah dijelaskan oleh beliau bagaimana sih itikaf di masa pandemi ini, apakah bisa di rumah dengan membuat masjid kecil atau musola gitu. Itu sudah dijelaskan lengkap insya Allah. Jadi saya merekomendasikan teman-teman semua untuk menonton dan juga mencatat dari video kajian tersebut. Insya Allah sangat memberikan pemahaman tentang itikaf. Oke. Karena sudah 2:30, saya juga mohon maaf, dan juga Zidan ya selaku moderator yang telah bersama-sama mengadakan kajian ini dan juga panitia. Iya nih, Masya Allah nih kalian nih, Masya Allah. Iya, karena mungkin beberapa video ada yang terlambat gitu, sempat ada yang komplain gitu. Ya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan gitu terkait upload video atau teknis pelaksanaannya. Semoga di
masa yang akan datang kita bisa melanjutkan kajian tafsir lagi. Insya Allah akan selalu diinfokan di grup Dars. Ya baik, saya tutup. Billahi fi sabilil haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Kang Zidan.